Kalau orang bapak, istrinya belum baik, belum soleha, ganti pak. Bisa pak? Ganti tak bisa bapak ibu jamaah, tambah pak. Oh, udah mengamuk ibu-ibu di belakang. Tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berbuka puasa kan Pak? Insyaallah sudah. Coba salamnya sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salah satu tanda orang yang beriman ketika Allah amanahkan kebahagiaan kepadanya, ia senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dengan bagaimana? Dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Sebaliknya, ketika umat manusia diuji oleh Allah, baik itu dengan ujian, sakit, kesusahan, lantas ia bersabar atas segala yang Allah uji kepadanya, itulah tanda-tanda orang yang bersyukur. Selanjutnya selawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dengan memperbanyak selawat dan salam, kita berharap di kemudian kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Husnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Pak, malam hari ini dengan muka yang ceria, wajah yang penuh dengan semangat, Bapak Ibu jamaah sekalian dapat berhadir melaksanakan rangkaian sholat Isya, dan kita lanjutkan nanti tarawih ditutup dengan witir. Pada pertemuan yang lalu kami sudah memberikan isyarat bahwa materi kita pada malam hari ini adalah tentang bagaimana caranya puasa kita bernilai yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lalu kami ingatkan, memberikan motivasi kepada kita bersama satu hadis yang disampaikan Rasul, "Man qoma Ramadonan imanan wahtisaban khufira lahu ma taqaddama min zambi." Maksud dari hadis ini memberikan semangat kepada kita bersama untuk aktif di malam-malam Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lantas bagaimana caranya Bapak Ibu agar ibadah puasa kita di bulan Ramadan tahun ini semuanya bernilai istimewa, sempurna, atau yang terbaik? Kira-kira logikanya begini Bapak Ibu jamaah. Kalau kita punya pekerjaan, tentunya pekerjaan itu pekerjaan yang baik Bapak Ibu. Betul Pak? Kalau kita punya rumah, tentunya rumah itu rumah yang baik untuk kita. Ada pintunya Pak, ada atapnya, ada ruang tamunya, ada kolamnya, ada garasi mobilnya, namanya yang terbaik. Atau juga kalau kita punya anak,
Kita kepingin anak kita itu anak yang terbaik, anak yang soleh dan soleha. Betul Pak? Sepakat kita Pak? Sepakat. Atau kalau kita punya istri, ini cerita istri Pak. Kalau kita punya istri atau orang ibu punya suami, kepingin punya istri yang baik, soleha. Suami yang baik, peduli dan kasih sayang. Kalau orang bapak istrinya belum baik, belum soleha, ganti Pak. Bisa Pak? Ganti Pak. Ganti cara untuk menasehatinya, bukan diganti ibu tuh Pak. Kalau tak bisa Bapak Ibu jamaah, tambah Pak. Udah mengamuk ibu-ibu di belakang. Tambahkan semangat Bapak untuk terus mencintai ibu di rumah sana. Insya Allah istri kita, suami kita menjadi istri yang soleh dan soleha. Itu duniawinya Pak. Lantas bagaimana ibadah puasa ini bisa menjadi terhitung sempurna? Ada 4 cara Bapak Ibu jamaah. Insya Allah kalau 4 cara ini kita amalkan, maka puasa kita di bulan Ramadan ini terhitung sempurna, terbaik, istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Bapak Ibu jamaah, kita harus memahami fikih Ramadan. Puasa itu secara bahasa artinya menahan diri Pak dari segala sesuatu yang membatalkannya. Apakah itu masuk makanan, minuman ke dalam rongga mulut kita hingga akhirnya batallah puasa. Itu secara bahasa. Tetapi secara syariah, puasa itu mengendalikan diri kita, hawa nafsu kita, untuk betul-betul sabar, kuat, istiqomah menjalankan ibadah puasa tersebut. Maka dalam sebuah hadis Rasul pernah bilang, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal has, kata Rasul. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa tidak mendapat apa-apa, kata Rasul Pak, kecuali lapar dan haus. Jadi kita sepakat Bapak Ibu, mudah-mudahan tadi siang bahkan nanti seterusnya puasa kita bukan sia-sia hanya mendapat lapar dan haus. Jadi yang pertama kita pahami fikih puasa dulu Pak. Bagaimana ini caranya? Lihat Pak di Google, lihat di YouTube, lihat di buku, dengarkan kajian-kajian. Kalau malam ini kita bahas, tak siap ini Pak, mau jam 10 malam. Aku pun tak tahu Pak membahasnya. Kalau terlalu panjang. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, agar puasa kita bernilai sempurna, yaitu melaksanakan sholat. Sholat ini Bapak Ibu jamaah jangan kita anggap sepele Pak. Terkadang kenapa tak sholat kenapa tak sholat membukakan mata pun tak, lalu lagi puasa nih jangan panas, ya kan Pak? Jangankan bangkit, buka mata pun tak tahan lagi aku nih. Apakah puasa kita batal? Tidak, tapi nilainya tidak sempurna. Ibarat pohon Pak, pohon mangga yang tumbuh rimbang, tidak membuahkan hasil, tak ada buahnya Bapak Ibu jamaah. Jadi sholat ini bukan ibadah musiman. Sholat ini ibadah yang setiap hari, setiap waktu dilaksanakan oleh umat Islam. Puasa ini ibadah musiman, datangnya setahun sekali di bulan Ramadan. Jangan sampai kalah Bapak Ibu jamaah ibadah yang wajib rutin sama ibadah yang wajib musiman. Puasa bukan menjadi alasan, karena sholat
adalah hubungan kita langsung kepada Allah, hubungan spiritual kita kepada Allah. Itu dianya, Pak. Kalau orang bapak gundah gulana gelisah, sholat jawabannya. Belum bisa juga ini Asmi, khusukkan sholatnya, Pak. Kalau kepingin usahanya lancar, kegiatannya berhasil dan lain sebagainya, sholat duha tambah sholat sunnahnya, Pak. Kalau keinginannya ingin tercapai mudah tanpa ada kendala, sholat tahajud namanya, Pak. Jadi sebenarnya dalam Islam ini komplit, Pak. Semua ada jawabannya. Terkadang kita tidak datang ke ujung sana meminta tolong kepada orang tua, kita padahal dekat di sajadah itu kita memohon kepada Allah. Jadi kita jaga. Yang kedua adalah sholat. Ini dia jamaah. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Bahkan di bulan Ramadan kebiasaannya terus meningkat, Pak. Terus meningkat. Apa kebiasaan yang dibuat oleh Rasulullah? Yang pertama, masuk di bulan Ramadan, Rasul semakin giat membaca Al-Quran. Semakin giat, Pak, baca Quran. Aku tak pandai baca Quran. Dulu malas aku mengaji. Tak bisa, Pak, baca yang hafal-hafal kita. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Mungkin tulisan Arab itu sama kita rata semuanya, Pak. Baca yang hafal-hafal saja. Itu pun tak lalu kumi, tak sompat. Pinomat, Pak, baca 2 huruf 1 hari 1 malam. Itulah paling miskinnya. Yasin, sadaqallahul azim. Siap. Yasin. 1 huruf di bulan Ramadan 100 sampai 700 kali lipat kebaikan Allah balas. Masya Allah, Pak. Jadi ini momentum kita untuk memperbaiki diri kita kepada Allah. Tidak ada satupun di antara kita jamaah yang tidak berdosa. Kalau ada tunjuk tangan, Pak, biar dipiralkan. Tak ada kan, Pak? Itu yang kedua. Yang ketiga, kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan ini meningkatkan sedekah. Sedekah ini luar biasa, Bapak Ibu jamaah. Rasul dicatat dalam sebuah sejarah selalu memberikan sedekah kepada orang yang menghinanya setiap waktu dan saat. Coba Bapak bayangkan, kita tak sanggup seperti Rasul, Pak. Jangankan menghina kita, menceritai kita pun di belakang, takkan pernah mungkin kita memberikan sedekah kepada orang yang menghina kita. Kenapa? Karena memang keimanan kita terbatas. Tapi Rasul, ada satu kisah. Waktu itu Rasul selalu menyuapi orang kafir Quraisy setiap hari, Pak. Quraisy ini buta matanya, Pak. Begitu disuapi dengan lembut dan kasih sayang oleh Rasul, ia selalu membilang Nabi Muhammad itu gila, Nabi Muhammad itu begini-begini, menjelekkan Nabi, bahkan meludahi Nabi. Tapi Rasul tetap memberikan suapan itu kepada orang yang menghinanya. Suatu ketika Nabi kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas kebiasaan itu dilanjutkan oleh Umar, sahabat Nabi. Ketika Umar mempraktekkan apa yang diperbuat Rasul di masa hidupnya, lantas si buta tadi berbicara, tunggu dulu, ini bukan orang yang selalu menyuapi aku, katanya. Yang menyuapi aku itu lemah lembut, pelan-pelan, tidak cepat-cepat sepertimu. Ini bukan kau, katanya. Lantas Umar menangis, Pak. Tersenduh Umar. Wahai orang buta, yang selama ini menyuapimu itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kau hina di depannya. Menangis tersungkur si buta tadi, Pak. Ternyata yang selama ini ia hina adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini.
Ini satu pelajaran bagi kita jamaah. Jadi kebiasaan sedekah ini ayo kita tingkatkan. Tak bisa 5.000, 1.000 perak Pak, tapi rutin istiqomah. Jangan nunggu banyak Pak. Kalau nunggu banyak nanti masalah yang hadir. Baik, yang keempat, yang terakhir, jaga iman kita Bapak Ibu jamaah. Sebagai penutup, ada satu bahasan yang indah kita dengarkan Pak. Setan itu takkan sanggup lagi menggoda Bapak Ibu jamaah sekalian yang taat beribadah, karena sudah tiap malam sholat Pak di sini. Setan itu akan masuk dalam iman dan hati kita, membisikkan, kaulah yang paling paten, kaulah yang paling benar, kaulah yang paling taat. Dan ketika kita merasa bangga, merasa yang paling terbaik, disitulah keimanan kita akan jatuh dan merasa yang lain itu semuanya salah. Kalau sudah seperti itu, kita hanya bisa menilai, menceritai kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi kita tidak mampu melihat kesalahan yang ada pada diri kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.